pujian sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau sumber pengharapan kami, biar Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau pengharapan kami, Yesus Kaulah matahari kami, sumber segalanya.
Your promises for us. Your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail for me. Darling, freedom, as you speak favor over me. Fate is breaking all impossibility. Your name has overcome. Your name alone. For I know your plans for me are good. And I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. For I know your thoughts, your plans for me are good. And I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Sebab kami tahu janjimu itu ya dan amin ya Tuhan. I am standing on. Oh, I am standing on every promise that you made. I will see it come to pass in your name, in your Jesus, Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your understanding. I am standing on every promise that you made. I will see it come to pass in your name, Jesus. Jesus, I will trust every word. Setiap perkataan
will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your I will sing it come to pass. I will see it come to pass in your name. I will see it come to pass in your name. In your name, I know your thoughts, your plans for me are good. I know my future and my hope. Your promises, Your promises never your fail. promises, Your promises never fail. For I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises your never fail. promises. Your promises never fail. Your promises Your never fail. promises. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises, your promises. Your promises never fail. Your promises never fail. Sebab kami percaya Tuhan, tangan kanan Tuhan memegang keperkasaan, melakukan banyak hal ajaib dalam hidup setiap kami. I'll fight this with weapons unseen. Your enemies cross to this as we rise up in worship.
roar like thunder. Nothing can tame God all powerful, all powerful. We pull down heaven with shout of praise. God all powerful, all powerful. Sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Kita mau angkat setiap janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Kami percaya Tuhan, Kau tetap Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kami. Setiap tangan-Mu Tuhan melakukan setiap pekerjaan. Sama-sama nyanyikan. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken. The victory is yours. You're riding on the storm. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken. The victory is yours.
rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken, the victory is yours, you're riding on the storm. Your name is unfailing, though kingdoms rise and fall, your throne will stand all. Your name is unshaken. Your name is unshaken, Lord. Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang ke tahta kasih karunia-Mu, Tuhan. Buat setiap kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di tengah-tengah setiap kami, Tuhan, itu semua terjadi karena seizin-Mu sendiri, Tuhan. Karena Engkau berdaulat, karena Engkau mengizinkan semuanya untuk terjadi, Tuhan. Dan buat kami tidak hanya meratapi apa yang sedang terjadi, tetapi buat setiap kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi dari semua yang terjadi di dalam hidup setiap kami, Tuhan. Kami menaruh iman kami kepadamu, kami menaruh iman kami kepada firman-firman-Mu ya Tuhan, kepada janji-janji-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berdiri di atas siapa pribadi-Mu, firman-firman-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan, kami berdiri di atas sebuah janji, di atas sebuah dasar yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau rindu untuk menyatakan kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Buat setiap kami melihat, buat setiap kami mengerti apa yang Engkau rindukan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu melalui streaming di YouTube Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan mereka roh hikmat, wahyu, pengertian dan pengenalan akan Engkau. Supaya setiap kami Tuhan tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami mengerti Engkau, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, di situ akan terjadi perubahan hidup yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saya bersyukur kita bisa hadir di tempat ini semua. Kita bisa kumpul. Juga teman-teman yang ada di YouTube, saya bersyukur karena setiap kita bisa hadir, saudara bisa melihat streaming ibadah Fire Community. Minggu lalu kita nggak ada, tapi minggu ini kita ada di tempat ini. Kita mau dengarkan pesan Tuhan sama-sama. Dan saya berdoa, saya berharap setiap saudara yang mendengarkan ibadah hari ini, yang saudara mengakses live streaming hari ini, setiap kita bisa diberkati. Saya begitu merindukan saudara, mungkin saudara ada yang di kos, ada yang di kampung halaman. Saya sangat berharap saudara ada di tempat ini dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara pasti tidak membayangkan rasanya ibadah, khotbah, dan tidak ada yang duduk. Biasanya saya melihat sampai ke ujung-ujung, ratusan orang ada di tempat ini, tapi hari ini hanya beberapa di antara kami yang bisa hadir di tempat ini. Dan saya berharap apa yang terjadi di tengah-tengah setiap kita, pandemik yang ada di kota kita, yang ada di bangsa kita segera berakhir, supaya kita bisa berkumpul sama-sama dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita sedang menghadapi sebuah permasalahan yang cukup luar biasa,
permasalahan global tepatnya, dan itu sudah mencapai Kota Jogja dan mengganggu kehidupan kita semua, kehidupan berkeluarga, kehidupan bekerja, dan kehidupan studi, kita semua terganggu. Tapi salah satu yang saya lihat hari-hari ini adalah yang terganggu tidak hanya kesehatan orang-orang secara fisik, tetapi juga ada sebuah virus yang namanya virus ketakutan. Setiap hari selama beberapa hari kita semua dikarantina di rumah, di kosan masing-masing. Tidak ada satu hari pun di mana saya tidak melihat orang tidak update berita tentang COVID-19. Story saya, story Instagram, story WA, semuanya isinya COVID-19, 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 COVID-19. Dan entah bagaimana semua orang terlihat berfokus kepada satu masalah tersebut. Dan memang itu sebuah masalah. Tetapi saya tidak percaya bahwa masalah tersebut harus menjadi fokus hidup setiap kita. Saya percaya bahwa masalah tersebut tidak boleh menguras kehidupan kita sehingga fokus kita hanya kepada permasalahan tersebut. Sehingga seringkali ketika kita menyebarkan berita, oh ada satu lagi yang nambah, yang meninggalnya di dekat gereja, yang meninggal di daerah Seturan, yang meninggal di mana, seakan-akan kita menjadi, saya tidak mengerti, tapi saya rasa cukup orang-orang berlomba-lomba untuk memberitakan sebuah kabar yang menurut saya penting gak penting. Sejujurnya sampai hari ini saya gak buka satu situs web apapun dan saya mencari berita tentang corona. Karena saya gak perlu cari, karena di WhatsApp group semuanya ada. Saya gak perlu cari berita itu yang datang kepada saya. Tapi saya percaya satu hal, bahwa apapun yang terjadi, seharusnya kita lebih berfokus kepada Tuhan di dalam hal apapun. Seharusnya setiap kita memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan pada akhirnya setiap kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Dia pancarkan melalui apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya pengen ajak setiap kita untuk buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-27, saudara yang di rumah bisa buka Alkitab saudara. Yang jarang buka Alkitab, bukalah Alkitab saudara yang buku. Karena mungkin biasanya kalau di gereja bukanya Alkitab HP, ya kan. Pastikan HP saudara, ya kalau saudara streaming lewat HP, baiklah gak apa-apa. Kalau lewat laptop, HP saudara di silent. Saudara masih ingat kan kalau peraturan di Fire Community, budaya kita sama-sama, kalau ada yang lagi khotbah saudara catat. Jangan sampai budaya tersebut, kebiasaan baik tersebut hilang di tengah-tengah kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yesus bilang bahwa Dia meninggalkan dan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Dia meninggalkan damai sejahtera, Dia memberikan damai sejahtera. Kalau saudara baca konteks keseluruhan, saudara akan dapati bahwa itu tentang satu pribadi dan pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Dan kenapa Yesus hari itu meninggalkan damai sejahtera? Sederhana, karena Dia tahu akan tiba waktunya di mana Dia harus pergi dan harus ada pribadi yang lain yang turun hadir di muka bumi untuk memuliakan Yesus juga. Dan untuk menolong para murid, para rasul untuk menggenapkan kehendak Bapa di surga. Itu konteksnya. Karena Yesus tahu setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, para murid, para rasul akan menghadapi sebuah penganiayaan. Para murid, para rasul akan ketakutan. Para murid, para rasul akan menghadapi sebuah masalah yang begitu hebat. Dan Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Dan itulah kenapa Dia berikan sesosok pribadi yang bernama Roh Kudus. Tapi yang menarik adalah ketika Roh Kudus diberikan, di situ ada damai sejahtera juga yang diberikan. Dan Yesus memberikan damai sejahtera tersebut ribuan tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu
Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera buat kamu. Dan damai sejahtera tersebut tidak pernah hilang sampai detik ini. Yesus tidak pernah mengambil damai sejahtera tersebut dari setiap kita. Ketika Yesus memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita, dia tidak bilang kepada Roh Kudus pulang, balik ke surga. Enggak. Ketika dia berikan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke dalam hidup semua manusia, dia tinggal selama-lamanya di dalam hidup semua manusia. Dan damai sejahtera yang ada bersama dengan Roh Kudus juga tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Pertanyaannya, ketika hari ini kita menghadapi pandemi global yang begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, di mana damai sejahtera tersebut? Pertanyaannya, di mana damai sejahtera tersebut? Karena damai sejahtera tersebut sudah diberikan oleh Tuhan dan tidak pernah diambil lagi oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita kehilangan damai sejahtera tersebut? Bagaimana kita bisa kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan? Padahal dia tidak pernah mengambilnya. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan kepada setiap kita damai sejahtera dan kita punya damai sejahtera tersebut, tiba-tiba satu hari kita menghadapi pandemi global, mata kita terfokus kepada pandemi global yang bernama COVID-19 dan tiba-tiba kita kehilangan damai sejahtera kita. Tiba-tiba tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saya bisa cukup yakin setiap pagi ketika saudara bangun, yang pertama saudara pikirkan adalah, saya sehat atau enggak? Apakah tenggorokan saya baik-baik saja? Apakah suhu badan saya lebih dari 38 derajat? Apakah saya mengalami sesak nafas atau tidak? Entah bagaimana, ketika kita bangun kita tidak bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah berikan, tetapi kita mulai khawatir dan kita mengecek semua bagian hidup kita. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk hidup semena-mena dan sesuka hati saudara, enggak, bukan tentang itu. Tetapi apakah ada damai sejahtera di dalam hatimu? Saya cukup yakin, karena saya juga pernah alami ini. Dan saya ditegur oleh Tuhan sendiri. Hari itu tenggorokan saya itu enggak sakit, cuman agak gatal-gatal. Tenggorokan agak gatal, suhu panas normal, suhu badan normal, lalu tidak ada sesak nafas, semuanya normal, cuman ada tenggorokan yang gatal. Lalu saya bilang sama mama papa saya, "Mah, Pah, udahlah, mending kita cek ke dokter sekarang." Daripada kenapa-kenapa, ternyata saya positif COVID-19. Saya pernah setakut itu. Cuman permasalahan tenggorokan gatal. Bukankah saudara juga yang di rumah, ketika kamu batuk-batuk sedikit, tiba-tiba kamu mikir, ini saya corona enggak ya? Bukankah ketika badan saudara sedikit tiba-tiba naik suhunya, tiba-tiba saudara mulai berpikir, apakah saya terkena virus ini atau enggak? Dan tiba-tiba semua yang harusnya menjadi fokus dari hidup kita digantikan oleh COVID-19, digantikan oleh coronavirus. Dan disitulah kita kehilangan damai sejahtera kita. Padahal yang menarik adalah keberadaan dan kehadiran Roh Kudus dan tanda penyertaannya, yaitu damai sejahtera, tidak pernah terpisahkan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada damai sejahtera. Di mana Roh Kudus hadir, di situ ada damai sejahtera. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita, meninggalkan damai sejahtera bagi setiap kita untuk sebuah maksud. Kemarin saya mempelajari kata damai sejahtera. Kata damai di sini berarti ketenangan, harmonis satu sama lain, rasa aman. Dan yang paling menarik adalah damai berarti keadaan jiwa yang tenang karena jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu saya sharing singkat. Waktu itu yang khotbah Bang Rahmat Manulang. Selesai beliau khotbah, saya sharing singkat.
bahwa seharusnya kita tidak takut, seharusnya kita tetap penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena seandainya kita mati hari ini, kita mati besok, kita tahu kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Kita tetap tenang, kenapa? Karena ada sebuah jaminan di dalam hidup kita. Karena ada jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan seharusnya itu cukup untuk memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kak, apa yang menarik dari mati? Apa yang menarik dari kehilangan hidup? Bagi saudara mungkin gak menarik, tapi bagi Paulus, dia berkata, bagiku hidup bagi Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Dia tahu kematian adalah sebuah keuntungan. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena seluruh hidupnya cuma ada satu pribadi yang dia cari. Seluruh hidupnya hanya ada satu pribadi yang dia cari. Namanya Yesus Kristus. Hanya Yesus yang dia kejar. Dan dia tahu kalau dia mati, dia akan mendapatkan Yesus Kristus seutuhnya dan tidak akan pernah pergi. Dan tidak akan pernah hilang. Karena Yesus Kristus adalah upah yang sejati dari kehidupannya. Dan itulah kenapa dia bilang, bagiku hidup adalah milik Kristus. Hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena dia yakin. Karena dia sangat yakin dan dia mendapatkan jaminan bahwa kalau dia mati, dia akan pergi ke tempat yang lebih baik. Tidak cuma dia pergi ke tempat yang lebih baik, tetapi dia ada di tempat itu bersama dengan pribadi yang paling dia cintai, namanya Yesus. Jadi di sini damai sejahtera merupakan sebuah modal. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan di sini merupakan sebuah modal bagi para murid, bagi para rasul. Modal untuk apa? Pertanyaannya. Modal untuk penganiayaan dan penderitaan. Tuhan bilang, aku meninggalkan damai sejahtera buat kamu, bukan supaya ketika kamu kaya kamu punya damai sejahtera. Bukan ketika kamu tidak punya masalah hidup kamu tetap damai sejahtera. Bukan tentang itu. Tetapi ketika kamu memberitakan Injil dan orang-orang membenci kamu, di situ kamu punya damai sejahtera. Itu maksud utamanya. Hari ini mungkin kita tidak sedang dibenci karena Injil. Tetapi hari ini kita sedang menderita, hari ini kita sedang dianiaya oleh sebuah keadaan. Tapi saya percaya damai sejahtera tersebut ada bagi kita. Saya percaya semua orang Kristen siap dan mendapatkan modal damai sejahtera dari Tuhan untuk menghadapi ini semua. Damai sejahtera bukan berarti saudara boleh keluar sesuka hati saudara dan saudara sentuh apapun dan saudara lalu kucek mata saudara, masukkan jari di mulut saudara, di hidung saudara, bukan. Tetapi damai sejahtera adalah sederhana, hidupmu tenang. Hidupmu tidak disetir oleh ketakutan, hidupmu tidak disetir oleh kecemasan, hidupmu tidak disetir oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena saya mendapati orang-orang yang takut, orang-orang yang cemas, orang-orang yang khawatir, apa yang terjadi? Hanya memikirkan dirinya. Orang-orang yang takut, cemas, khawatir hanya mengkhawatirkan dirinya. Dia mulai berfokus, berpusat kepada dirinya. Dia tidak mementingkan yang lain, yang penting dia hidup. Dia mulai membawa pribadinya lebih penting daripada yang lainnya. Padahal di dalam kekristenan, rumusnya satu, pikul salib dan sangkal dirimu. Tetapi ketakutan membuat kita gak bisa nyangkal diri kita. Kenapa? Karena kita memfokuskan semuanya ke dalam hidup kita. Bagaimana aku supaya tetap hidup? Padahal Tuhan rindu setiap kita tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri. Tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Salah satunya dengan cara hidup bagi orang lain.
Saya percaya damai sejahtera Tuhan adalah sebuah modal. Waktu itu Tuhan berikan kepada para murid untuk modal sebagai penganiayaan yang akan mereka dapatkan. Dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan janjikan juga merupakan sebuah janji. Janji Tuhan untuk memberikan damai sejahtera itu harus terjadi. Dan dia sudah memberikan janjinya. Dia sudah meninggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan bukanlah damai sejahtera ketika keadaan kita baik-baik saja, bukan. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera ketenangan jiwa, di mana jiwa kita tetap tenang sekalipun keadaan kita tidak baik. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan harus mengenapkan janjinya untuk memberikan damai sejahtera, dia harus mengguncangkan rumah kita, dia harus mengguncangkan keadaan kita, dia harus mengguncangkan zona nyaman kita, dia harus mengguncangkan sarang-sarang berteduh kita. Supaya apa? Supaya janjinya bisa tergenapi. Janji apa? Damai sejahtera di dalam hidup setiap kita. Kalau keadaan kita hanya baik-baik saja, percayalah, damai sejahtera yang Tuhan janjikan tidak ada harganya. Tetapi ketika kita menghadapi keadaan yang kita tidak inginkan, di situ janjinya akan dia genapi. Ketika keadaan kita sedang tidak baik, ketika kita penuh dengan kekhawatiran, ketika dunia sedang mengintimidasi kita, ketika dunia sedang menakut-nakuti kita, di situ damai sejahtera Tuhan yang dia janjikan sejak 2000 tahun yang lalu akan tergenapi. Damai sejahtera, ketenangan di dalam jiwa Tuhan harganya akan menjadi sangat mahal. Ketika apa? Ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan kita baik, kita tidak punya masalah apapun, percayalah damai sejahtera tidak ada harganya. Kenapa? Karena keadaan kita baik-baik aja. Tetapi ketika sarang kita sedang digoncangkan, ketika rumah kita sedang diguncangkan, ketika zona nyaman kita sedang diguncangkan, di situ damai sejahtera yang daripada Tuhan akan menjadi sangat berharga bagi hidup setiap kita. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana damai sejahtera tersebut? Karena seharusnya ketika ada Roh Kudus di situ ada damai sejahtera. Orang yang kehilangan damai sejahtera bukan cuma kehilangan damai sejahtera. Tapi dalam tanda kutip dia kehilangan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus pergi dan diambil dari dirinya, bukan. Tetapi matanya tertuju kepada sesuatu yang buruk. Matanya tertuju kepada keadaannya sehingga dia berpaling dari Roh Kudus yang harusnya menjadi fokusnya dia. Karena kenapa? Karena dia yang Tuhan utus untuk menjadi penghibur setiap kita. Menjadi penolong setiap kita yang menguatkan kita. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, ketika kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita tidak sedang kehilangan sebuah things, bukan. Tetapi kita sedang kehilangan someone, seseorang, yaitu Roh Kudus. Harusnya di momen-momen ini, di waktu-waktu ini adalah momen-momen terbaik kita menikmati pribadi Roh Kudus. Momen-momen ini harusnya adalah momen terbaik di mana kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan saya rindu supaya hari-hari ini setiap kita semakin mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Tidak hanya jaminan keselamatan yang membuat kita punya damai. Tetapi karena kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi di luar dari kendali Tuhan. Damai sejahtera pertama kita akan dapatkan ketika kita tahu kemana kita akan pergi. Tetapi tidak hanya itu. Damai sejahtera akan kita dapatkan ketika apa? Ketika kita tahu semua yang terjadi di muka bumi ini, pandemi global ini tidak pernah terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Tidak pernah terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Saya tidak sedang bilang Tuhan yang menciptakan virus corona.
Saya tidak sedang bilang dosa manusia yang menciptakan virus corona. Dan saya tidak bilang iblis yang menciptakan virus corona. Karena apa? Karena saya tidak tahu. Makanya saya gak mau bilang apapun. Itu bagian dari misteri Allah yang kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang saya tahu, satu hal yang pasti saya tahu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak pernah di luar kedaulatan Tuhan. Tidak pernah. Apapun. There is nothing surprises God. Gak ada hal yang mengejutkan Tuhan. Ketika tiba-tiba pandemik COVID-19 ini outbreak atau menyebar dengan begitu luas, Tuhan tidak lihat dari surga dan dia kaget. Ih, kenapa tiba-tiba ada virus ini? Tuhan gak kaget. Karena bagaimanapun juga semua yang terjadi ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Means artinya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Saya tidak sedang salah ngomong. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Untuk apa? Kita buka ayat favorit saudara. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam terjemahan aslinya, teks aslinya tidak ada kata turut. Jadi dikatakan seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Apapun yang terjadi, semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada, remember, ingat, there is nothing surprises God. Gak ada hal yang mengejutkan Tuhan. Dan tidak ada masalah yang solusinya belum selesai di atas kayu salib. Gak ada. Semua yang terjadi, Tuhan izinkan untuk terjadi, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, for greater good, untuk kebaikan yang lebih besar. Kebaikan apa itu? Saudara dan saya tidak tahu, sekali lagi. Kenapa? Karena firman-Nya bilang mendatangkan kebaikan. Mendatangkan artinya saudara tunggu di sini, kebaikan itu akan datang. Kebaikan itu artinya saudara duduk di situ baik-baik, duduk renungkan firman Tuhan, hati yang percaya, beritakan berita Injil, beritakan hal-hal yang positif dan kebaikan itu akan datang ke dalam hidup saudara. Kata mendatangkan artinya apa? Belum datang. Dan kalau belum datang artinya apa? Saudara harus tunggu. Dan kalau saudara mau nunggu, saudara harus percaya bahwa itu akan datang. Seringkali kita orang-orang Kristen menempatkan apapun yang terjadi seakan-akan itu melebihi kekuatan dan kuasa Tuhan. Banyak orang berdoa seakan-akan Tuhan dalam posisi yang kalah. Dan sejujurnya saya enggak suka. Karena Tuhan tidak dalam posisi yang kalah dan tertekan, enggak. Tuhan di atas enggak lagi pusing rapat bersama dengan para malaikat, ini gimana ya? Kok iblis ternyata punya kartu as yang luar biasa yang kita enggak sangka-sangka, enggak. Apapun masalah kita hari ini solusinya sudah ada 2000 tahun yang lalu, salib Kristus. Apapun masalah kamu hari ini, kembali ke 2000 tahun yang lalu, salib Kristus. Pertama kita mendapatkan damai sejahtera dari apa? Keyakinan akan keselamatan. Yang kedua kita mendapatkan damai sejahtera dari mana? Dari kita tahu bahwa semuanya terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tahu iblis tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Tuhan sudah menang. Dia sudah menang. Jangan posisikan Tuhanmu seperti pihak yang kalah. Enggak, dia sudah menang. Dan dia sudah berikan solusinya 2000 tahun yang lalu. Buat kita hari ini. Sekalipun ini masalah baru, tidak ada jawaban yang lebih baru daripada salib Kristus. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan.
Dan ketika kita punya damai tersebut, itu damai bukan damai yang biasa, saudara. Damai tersebut dalam bahasa asli artinya Eirene, E-I-R-E-N-E. Itulah kenapa saudara sering kan dapat punya teman namanya Eirene, yaitu dari bahasa Yunani asli artinya damai sejahtera. Damai yang Tuhan berikan itu damai yang begitu luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh dunia. Kita buka sama-sama di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Wow. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melebihi. Saudara gak perlu tahu struktur damai sejahtera itu seperti apa. Kenapa? Karena itu melampaui akal. Itu melampaui otak saudara. Itu melampaui pikiran saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak ada di dalam kepala saudara. Gak ada. Karena di dalam kepala kita settingannya satu. Damai sejahtera artinya keadaan kita baik-baik saja. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah ketenangan di dalam jiwa sekalipun kita dalam penderitaan. Itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan ketika kita mendapatkan damai sejahtera tersebut akan dikatakan seperti apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu merupakan pertanda dari kehadiran Roh Kudus. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan 2000 tahun yang lalu di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 itu bukan damai sejahtera yang sementara. Itu bukan damai sejahtera yang datang lalu pergi, bukan. Karena Roh Kudus tidak datang lalu pergi. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera yang datang lalu tetap. Kenapa? Karena Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hidup kita. Artinya harusnya damai sejahtera tersebut tinggal di dalam hidup setiap kita. Damai sejahtera yang melampaui pikiran kita harusnya tinggal di dalam hidup setiap kita. Kembali ke ayat yang tadi, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Supaya apa? Supaya hatimu tidak gelisah, hatimu tidak ketakutan, hatimu tidak penuh kecemasan, pikiranmu tidak berpikir yang aneh-aneh. Saya mendapatkan sebuah fakta yang menarik kemarin waktu saya buka Instastory dari salah satu seorang mahasiswa di salah satu kampus di Yogyakarta, diambil jurusan psikologi, dan saya baca menarik sekali. Ternyata sering kali kita hari-hari ini ketika lagi di tengah-tengah COVID-19 tiba-tiba entah bagaimana tiba-tiba tenggorokan kita merasa gatal, lalu kita merasa agak sedikit meriang walaupun suhu tubuh itu normal. Itu normal terjadi. Kenapa? Karena itu merupakan reaksi psikosomatik tubuh kita saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara terus memikirkan dampak-dampak tersebut. Karena pikiran kita selalu waspada dan ketakutan. Ini aku kena corona enggak ya? Ini saya cukup yakin saudara lebih hafal ciri-ciri orang yang terindikasi corona daripada firman Tuhan nih hari-hari ini. Saudara gak peduli sama firman Tuhan hari-hari ini. Yang saudara pedulikan apa? Indikasi ciri-ciri orang yang kena corona. Supaya apa? Supaya kalau ada temanmu, kamu yang mendapati salah satu indikasi tersebut, kamu bisa udah segera ke rumah sakit, segera ke rumah sakit. Firman-Nya berkata, renungkan firman Tuhan bukan renungkan indikasi COVID-19. Pikiran kita menjadi sangat liar. Dari apa? Dari tujuan Tuhan. Pikiran kita menjadi sangat liar, tidak terkendali, seakan-akan Tuhan tidak ada. Yang kita pikirkan adalah apa yang kita takutkan. Padahal seharusnya damai sejahtera tersebut tidak pernah pergi dan tidak pernah hilang di dalam hidup setiap kita.
Kenapa? Karena Roh Kudus juga tidak pernah pergi. Artinya apa? Di dalam keadaan apapun, kalau kamu pengen punya damai sejahtera, fokus sama Roh Kudus. Karena ketika kamu fokus dengan kehadirannya, di situ dia akan menyatakan damai sejahteranya. Fokus dengan pribadi Roh Kudus. Fokus dengan apa yang dia inginkan. Kita kehilangan damai sejahtera, kenapa? Karena kita ignore dengan Roh Kudus. Kita mengabaikan Roh Kudus, seakan-akan dia tidak pernah ada. Seakan-akan dia ikut rapat di surga bersama Bapa dan Putra, memikirkan cara menanggulangi corona. Seakan-akan dia tidak pernah ada dalam hidup kita. Padahal dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia hadir supaya apa? Supaya hidupmu tenang. Supaya kamu tidak hidup di dalam kekhawatiran. Aku sakit atau enggak ya? Temanku ada yang ODP atau enggak ya? Temanku ada yang PDP atau enggak ya? Tetapi hidup kita dijamin oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Caranya gimana? Apa yang saya harus lakukan bersama dengan Roh Kudus? Kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu loh kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keberadaan Roh Kudus, dia gak cuman datang lalu puk-puk, gak usah sedih, tenang, belum waktunya kamu mati, belum, tenang aja, tenang. Tetapi dia mengajarkan dan mengingatkan kita kepada apa? Kepada semua yang telah Tuhan katakan kepada kamu. Kukatakan, kataku itu artinya Yesus, karena Yesus yang ngomong. Roh Kudus akan mengajarkan semua yang Yesus telah katakan. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa sekali lagi solusi dari semua masalah kita hari ini ada di dalam firman Tuhan yang saudara dan saya miliki. Tetapi sekali lagi kita ignore, kita mengabaikan firman-Nya, kita mengabaikan Roh Kudus sehingga Roh Kudus gak bicara apapun. Kenapa? Karena kamu gak ngajak dia bicara. Karena bangun pagi hari kamu baca Alkitab dengan terburu-buru. Setelah baca Alkitab terburu-buru, kamu buru-buru buka website tentang update corona, berapa yang mati hari ini di Jogja, berapa yang hari ini mati di daerah saya, 3 km dari jangkauan saya, bagaimana keadaan kota hari ini, berapa orang yang mudik datang ke Gunung Kidul, berapa orang yang mudik balik ke Jawa Tengah. Setelah selesai itu apa? Nonton TV, nonton drama Korea. Iya, saya sedang nyindir saudara. Dan jangan tanya kenapa saudara tidak memiliki damai sejahtera. Karena pribadi yang membawa damai sejahtera tersebut saudara abaikan. Jangan tanya Roh Kudus kemana, jangan tanya Roh Kudus kemana di saat-saat seperti ini. Pertanyaannya adalah kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kamu tidak fokuskan dirimu kepada pribadi Roh Kudus? Kenapa kamu lebih berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah? Dan kenapa kamu tidak berlutut dan berdoa kepada Tuhan supaya dia mengubahkan keadaan? Kita ignore sama Roh Kudus. Kita mengabaikan Roh Kudus. Seakan-akan dia tidak pernah ada. Dan ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita tanya, Roh Kudus kamu di mana? Roh Kudus yang tanya, udah selesai nontonnya? Saya nggak anti saudara download game, saudara download Netflix. Saya tidak anti. Saya tidak anti sama sekali. Jangan salah sangka. Tetapi di saat-saat seperti ini adalah waktu-waktu terbaik di mana kita mendapatkan penghiburan Roh Kudus yang sejati. Saya juga tidak 24 jam baca firman, enggak juga. Saya masih, kuliah saya tetap jalan, kuliah online. Sama seperti saudara.
Tapi saya habiskan waktu, saya ambil waktu buat berdoa, baca firman, baca buku. Supaya apa? Supaya yang memenuhi hidup saya damai sejahtera. Bukan ketakutan, bukan berita-berita yang pada akhirnya sudah gak bisa ubah. Percayalah Tuhan tidak punya akun WhatsApp atau akun Instagram. Berdoalah di kamar-kamar tidurmu. Berlutut di hadapan Tuhan, doakan bangsamu dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma, ini ada postingan Kristen yang bagus, repost dan seakan-akan kamu berdoa. Itu bukan doa. Itu bukan sebuah doa. Doa itu ketika kamu mulai tutup HP-mu, singkirkan HP-mu, taruh dalam mode silent dan kamu berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu. Aku berdoa minta belas kasihan-Mu atas bangsaku. Minggu ini kita mulai bahasanya BB 24 jam. Berjaga-jaga dan berdoa selama 24 jam. Kita akan doa berantai sama-sama selama 24 jam. Saya percaya saudara sudah dapatkan broadcastnya dari grup area masing-masing. Saudara pilih jam, mau jam 8 sampai jam 9, 9, 10, terserah. Tapi intinya gini, saudara gak perlu berdoa 1 jam full, memang tidak perlu. Saudara ambil waktu minimal 10 menit sampai 60 menit. Saudara mau berdoa 10 menit boleh. Saya bukan orang yang tahan berdoa lama-lama. Saya ambil waktu 10 menit, 15 menit, tapi saya ambilnya sering. Karena saya tahu, begitu 15 menit, saya seperti dikejar-kejar. Kayak kok keduanya gak selesai-selesai gitu. Tapi saya ambilnya lebih banyak, kuantitasnya. Jam 9, jam 11, jam 1, jam 3. Kenapa? Hidup saya hari-hari ini. Karena itu yang terpenting. Karena itu yang terpenting. Mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Kita buka lagi Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ayat setelah yang tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara setelah ada damai sejahtera yang melampaui akal, yang memelihara hati dan pikiran. Akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan tanya kenapa. Pikiranmu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak membangun. Pikiranmu yang ngontrol siapa? Ya kamulah. Dan Alkitab udah kasih guideline dengan sangat jelas. Alkitab sudah beri sebuah panduan yang sangat jelas. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi oleh hal-hal yang ilahi, jangan tanya, Roh Kudus kenapa engkau tidak menguduskan pikiranku? Pikiranmu itu pilihanmu, apa yang kamu pikirkan itu pilihanmu. Dan memang kamu harus berjuang, kenapa? Karena pikiranmu belum sempurna. Tapi ketika kita fokus kepada kehendak Roh Kudus akan mempengaruhi jiwa kita supaya kita memikirkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Dan hal-hal yang patut disebut kebajikan dan yang lain-lainnya itu. Nasihat saya sederhana. Luangkan waktu lebih banyak bersama dengan Roh Kudus. Baca firman, renungkan firman lebih banyak. Saya tahu beberapa di antara saudara mungkin kuliahnya tidak semakin slow, semakin padat. Berjuang, saya semangati dari sini. Tapi buat saudara saya cukup tahu bahwa tidak banyak kampus yang semakin padat. Habiskan waktumu, luangkan waktumu untuk lebih banyak baca firman, merenungkan firman-Nya, baca buku rohani. Bacalah sesuatu yang bisa membangun kehidupanmu, kehidupan rohanimu, yang memfokuskan kamu kepada Roh Kudus. Kita udah karantina berapa hari sih? 10 hari? 12 hari. 12 hari kita sudah karantina. Saya bersyukur, saya sebelum karantina saya beli buku 3. 1 udah dipinjem, 2 udah habis dalam 12 hari. Padahal saya baca buku juga cuman
Satu hari satu bab, satu hari satu bab, satu hari satu bab. Dan saya nggak baca seharian, saudara. Saya mungkin cuma sehari habiskan waktu sejam, 2 jam buat baca buku, itu pun di waktu yang berbeda. Tapi saya sadar, saya harus penuhi hidup saya dengan hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat saya masuk kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya, sekalipun dunia sedang kacau seperti ini. Biasanya ketika saya tantang orang untuk baca buku atau baca firman atau renungkan firman, biasanya alasannya seperti ini. Kak, saya kuliah, saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk baca firman dan saya tidak punya waktu untuk baca buku. Hei, sekarang kamu sedang nganggur. Dan waktu harusnya tidak lagi menjadi alasan kamu tidak baca firman, tidak baca buku, dan tidak renungkan firman. Harusnya tidak ada lagi. Tapi kalau kamu masih tidak baca buku dan tidak renungkan firman, saya tidak tahu apa yang terjadi. Artinya waktu bukanlah menjadi alasan yang benar. Artinya dari dirimu memang tidak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran saudara. So I challenge you, saya menantang saudara, mari renungkan firman lebih banyak, baca firman lebih banyak, jangan kendor. Saudara sudah hari-hari ini sedang komsel online semuanya, ada pertemuan doa online semuanya, ada begitu banyak teknologi yang bisa saudara manfaatkan supaya kita tetap hidup sebagai sebuah gereja yang berkomunitas yang saling membangun satu sama lain. Saya tantang saudara, mari potong hal-hal yang tidak saudara perlukan. Nonton sinetron, nonton drakor, percayalah saudara tidak akan terbangun oleh itu semua. Jangan luangkan waktu yang kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Mungkin dalam beberapa minggu, mungkin dalam beberapa bulan waktu ini akan selesai. Tetapi apakah saudara akan habiskan, seandainya pandemi global COVID-19 ini berakhir 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Apakah saudara akan habiskan waktu 2 bulan itu di dalam kesia-siaan? Kan tidak. Harusnya ketika 2 bulan sudah selesai, saudara semakin jatuh cinta sama Tuhan, saudara semakin membara akan Tuhan, saudara semakin punya gairah akan Tuhan, dan hidupmu semakin memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Karena setiap kita dipanggil untuk lebih dari sekedar meratapi nasib. Tapi saya percaya Tuhan memanggil kita untuk memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan supaya kita bisa memuliakan Dia, kita butuh ketenangan jiwa di tengah kekacauan ini. Amin. Saya berdoa, saya berharap setiap kita punya satu kerinduan, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Inilah waktunya supaya kita hari demi hari semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan setiap kita. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita datang ke dalam doa. Oh Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang hadir memenuhi hidup setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang terus ada di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada di rumah. Mungkin mereka merasa bosan, mungkin mereka sedang merasa capek. Mereka jenuh dengan kehidupan mereka. Roh Kudus, Engkau yang usik hati mereka. Engkau yang ganggu hati mereka. Engkau yang ganggu hidup mereka supaya mereka mengejar Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang ingatkan mereka akan firman-Mu. Engkau yang ingatkan mereka akan janji-janji-Mu. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka
yang mengalami kebekuan secara rohani Tuhan. Tetapi biar hari-hari ini menjadi hari-hari yang menggairahkan buat mereka. Hari-hari di mana mereka terus berjumpa dengan Engkau, di hari-hari di mana Engkau menghampiri hidup mereka. Supaya hari-hari ini menjadi hari di mana kami menambah dan ditambahkan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Saya diingatkan satu hal saudara. Saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Artinya di tengah-tengah kekacauan ini kita tidak dipanggil hanya untuk diam. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, itu betul. Dan kemuliaan Tuhan tidak boleh hanya berhenti di dalam hidup kita. Harus dilihat oleh orang lain. Saya mau tantang saudara, buat engkau yang ada di rumah, engkau yang mungkin ada di kos-kosan, engkau ada dimanapun. Kalau engkau diingatkan oleh teman-temanmu yang mungkin hari-hari ini ada di kotamu dan engkau tahu mungkin mereka dalam kesusahan, mereka mengalami kesulitan secara ekonomi karena pandemik ini, karena dampak global yang diberikan oleh COVID-19 ini. Saya menantang engkau untuk memberitakan kemuliaan Tuhan atas hidup mereka. Engkau boleh membagikan kasih atas hidup mereka. Engkau boleh tanya kabar mereka bagaimana. Pastikan mereka tidak mati karena kelaparan. Kau boleh tanya kabar mereka dan pastikan mereka tidak kehabisan makanan. Pastikan engkau memberikan sesuatu buat hidup mereka. Karena setiap kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk mengulurkan tangan kita kepada orang-orang lain. Dan saya menantang saudara, saya mengajak saudara, kalau ada di antara saudara yang tergerak untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman saudara atau kepada orang-orang lain, berikanlah itu kepada mereka supaya mereka juga dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan saudara. Tuhan, aku berdoa ke dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan, ke hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami terima Tuhan itu menjadi benih yang terus bertumbuh dan akhirnya berbuah Tuhan. Kami rindu mulai hari ini, mulai detik ini kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu dan kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar dari damai sejahtera tersebut, keintiman bersama dengan Roh Kudus, ada kemuliaan yang terpancar melalui hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, saudara bisa transferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Nanti akan ada di sini, ya nanti ada. Atau nanti linknya akan nomor rekeningnya akan disertakan di description di video ini. Dan bagi saudara yang mau baca warta sudah disediakan secara online. Saudara juga bisa dapatkan linknya di sini. 321 di sini. Nah, di sini supaya yang edit kesusahan, di sini tepatnya. Dan ada di description di bawahnya. Saudara bisa dapatkan linknya segera supaya setiap kita tetap terhubung sebagai sebuah gereja dan kita tidak kehilangan komunitas kita. Amin. Jangan lupa Komsel online, jangan lupa pemuritan online, jangan lupa para pembina, para PKS untuk internalisasi online. Saya saja internalisasi online, saudara seharusnya juga internalisasi online. Dan jangan lupa selesaikan semua kewajiban kerohanian, kewajiban studi kita, kewajiban pekerjaan kita supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa dan tutup ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa hari ini Tuhan terkhususnya buat apa yang terjadi di tengah-tengah setiap kami. Di sekitar setiap kami tentang pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami bawa di dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjagai, melindungi, memelihara hidup setiap kami. Biar proteksi-Mu yang sempurna itu selalu ada di dalam kehidupan setiap kami. Dan anak-anak-Mu yang di rumah dijagai oleh bilur-bilur-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang buat setiap kami hari-hari ini semakin produktif dan semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.